Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada. أما بعد فقال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kajian kita pada malam hari ini adalah hukum orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, malaikat, kemudian para sahabat dan orang-orang yang berkaitan dan berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita ini kita rujuk dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang disusun oleh Qadhi Iyad. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qaddamna ma huwa sabbun wa adhan fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah dibahas mengenai hukum orang yang menyakiti Nabi dan orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' ulama, sepakat ulama ala qatli fa'ili dzalik, bahwa orang yang melakukan tindakan mencela, mencaci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qatli fa'ilihi atau qailihi, adalah dengan cara membunuh orang yang melakukan perbuatan itu dan orang yang mengucapkan kata-kata cacian atau celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ada fa'il, ada qail. Fa'il adalah orang yang melakukan penghinaan, bisa lewat lukisan, bisa lewat gambar, atau media-media apa saja, seperti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat opera, lewat pertunjukan-pertunjukan, atau menghina dan mencela Rasulullah lewat qaul, perkataan, ucapan. Maka kedua-duanya ini ijma' ulama ala qatlihi, untuk membunuhnya. Nah, tentunya yang melakukan eksekusi ini bukan pribadi, tapi di sana ada al-imam. Imam ini maksudnya bukan imam salat, tetapi adalah pemimpin orang-orang mukmin yang menegakkan eksekusi membunuh atau eksekusi hukum terhadap orang yang melakukan celaan dan ejekan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takhyirul imam fi qatlihi aw salbihi. Bahkan di sini al-imam, yaitu pemimpin, dia boleh memilih apakah dengan membunuhnya atau salbihi, mensalibnya, atau diletakkan dia pada satu tiang lalu kemudian dia disalib. Kalau kita baca penjelasan ulama ini untuk menunjukkan bahwa serius betul hukuman bagi orang-orang yang mencela
atau menampakkan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumannya serius, tidak main-main. Maka selaku orang yang beriman disuruh dia untuk menjaga sikapnya dan dianjurkan dia untuk menjaga lisannya ketika berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyhur madhab Malik wa ashabihi, pendapat Imam Malik dan pengikut-pengikut dari mazhab Malik ini, dan juga pendapat ulama salaf, ulama yang dulu-dulu, dan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan qatluhu haddan, bahwa orang yang dijatuhkan hukuman itu ketika dia dibunuh itu, eksekusi itu dilakukan karena had, karena menegakkan hukum saja, la kufran, dia tidak dianggap sebagai orang kafir. In azharat taubata minhu, itu syaratnya apabila dia sudah bertaubat. Jika nyata dan nampak taubat dari dirinya, maka eksekusi tetap dilaksanakan, tapi eksekusinya itu hanya haddan saja. Maksud haddan itu adalah untuk menegakkan hukum, had, hudud, untuk menghidupkan hukum, bukan dibunuhnya dia karena kufron, kekafirannya. Nah, kemudian berikutnya ulama menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang menampakkan penghinaan kepada selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti celaan, hinaan kepada Allah Ta'ala, pada malaikatnya, para nabinya, bahkan Al-Quran dan keluarga Nabi, kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khilafa, tidak ada perbedaan pendapat ulama, anna sabballaha ta'ala minal muslimin kafirun halalud dami. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa orang yang mencela Allah, orang yang menghina Allah di kalangan orang-orang muslimin itu adalah kafirun, dia menjadi kafir, na'udzubillah. Jadi ucapannya menghina Allah, mencela Allah, maka kafirun. Bahkan halalud dam, halal darahnya. Jadi kalau ada halal darahnya ini maksudnya boleh dilakukan pembunuhan terhadap dia kalau yang dicelanya adalah Allah. Waqtulifa fi istitabatihi, lalu kemudian ulama berbeda pendapat tentang taubatnya. Apakah diterima taubatnya atau tidak, atau apakah dia disuruh untuk bertaubat atau tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Ishaq bin Yahya mengatakan, man sabballaha ta'ala minal muslimin qutila walam yustatab. Kalau ada orang Islam yang mencela Allah, yang menghina Allah, yang mengeluarkan kata-kata yang tak pantas terhadap Allah, maka qutila, boleh dilakukan pembunuhan terhadap orang ini, walam yustatab, dan tidak disuruh dia untuk bertobat, karena perbuatannya itu adalah perbuatan yang sudah melampaui batas. Illa an yakuna iftira'an 'ala Allahi birtidadihi ila dinin dana bihi wa azharahu fayustatabu. Kecuali kalau kemudian dia berbohong atau dia bersumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya itu adalah sumpah palsu, dengan berpura-pura dia akan kembali ke jalan Allah, ke jalan yang sebenarnya, lalu kemudian seakan-akan dia menunjukkan taubat yang sebenar-benarnya, padahal dalam hatinya masih menyimpan kedengkian dan keinginan untuk mencela Allah itu, maka yang dihukum adalah apa yang tampak dari zahirnya saja. Nah, kemudian Allah, malaikat, para nabinya, kutubihi, kitab-kitab Allah, ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil,
Nah, ketika berbicara tentang kutub atau kitab-kitab, maka dia bukan hanya berbicara tentang Al-Quran saja, tetapi yang dibahasnya adalah semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, atau kitab samawi namanya. Ini adalah kalam Allah yang wajib untuk dijaga, bahkan untuk diimani, dimuliakan. Meskipun hukumnya sudah tidak lagi berlaku hari ini, Taurat, Zabur, Injil, tapi orang-orang mukmin tetap dianjurkan untuk memuliakan kitab-kitab itu. Makanya termasuklah dia dalam bagian rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman engkau kepada Allah, malaikatnya, dan kutub. Jadi kutub itu adalah pola kalimat jamak atau banyak. Satunya kitab, banyaknya adalah kutub. Jadi dalam hal ini disuruh oleh Nabi, kutub, kau imani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, apalagi Al-Quran. Maka tidak ada boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang keji terhadap Al-Quran. Tidak ada kebolehan mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk terhadap Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian selanjutnya ulama menjelaskan tentang orang yang sudah dibunuh lalu kemudian dia meninggalkan harta warisan. Orang yang mencela Nabi, dia sadar pencelaannya itu, dia tahu kalau apa yang disampaikannya itu adalah celaan terhadap Nabi. Maka kemudian ulama membahas ada harta yang dia tinggalkan setelah dieksekusi. Ini hartanya ini apakah jatuh kepada ahli warisnya atau jatuh ke tangan orang-orang mukmin? Ikhtalafal ulama fi mirathi man qutila bisabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan pendapat ulama di kalangan warisan atau harta warisan orang yang dibunuh disebabkan karena mencela Nabi. Bagaimana harta warisan dia itu? Maka menurut sebagian ulama, anna syatman Nabi kufrun. Kita tahu bersama-sama bahwa orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, itu adalah kufrun, tindakan kekufuran. Yushbihu kufruz zindiq, sama dia seperti kafir zindiq. Nah, oleh karena itu maka kata ulama, warisan-warisannya tidaklah jatuh kepada ahli warisnya, tapi warisannya itu akan jatuh kepada baitul mal lil muslimin. Warisannya itu akan dikuasai oleh negara untuk masuk ke kas negara yang dikelola oleh orang-orang Islam atau pemerintahan Islam. Nah, jemaah muliakan Allah, kalau kita baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa ini, ternyata celaan, ejekan, penghinaan kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, bahkan kepada istri-istri Nabi, bahkan kepada semua nabi-nabi, itu sudah pernah berlangsung jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Sudah ada. Jadi apa yang terjadi akhir-akhir ini bukan peristiwa baru, ini bukan peristiwa satu-satunya, tetapi ini adalah peristiwa lanjutan-lanjutan yang tidak lain dasarnya adalah kebencian terhadap simbol-simbol Allah, ketidaksukaan. Ketidaksukaan itu diekspresikan lewat bermacam cara. Allah sudah bilang dalam Quran, lan tarada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha terhadap kamu sampai kamu mengikut kepada millah mereka, sampai kamu mengikut ke agama mereka, keyakinan mereka. Oleh karena itu maka ketidakridhaan itu, ketidaksenangan itu mereka tunjukkan dengan beragam ekspresi. Ada yang menghina lewat kata-kata, ada yang menunjukkan perilaku, gerakan tubuh yang mengejek, gerakan tubuh yang menghina. Ada pula yang kemudian mencoba untuk membunuh, seperti yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah diupayakan untuk dibunuh
Yang pertama oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Lalu kemudian yang kedua seorang perempuan Yahudiyah ketika Rasul SAW berada di Khaybar. Pada saat itu Nabi dibawakan daging dan Rasul SAW sangat menyukainya. Lalu kemudian Rasulullah makan, tapi ternyata daging itu adalah daging yang sudah berisi racun. Nah, ada usaha-usaha pembunuhan terhadap Rasul SAW, dan ini akar daripada ketidaksenangan dan ketidaksukaan terhadap simbol-simbol Allah, terutama kepada nabinya. Oleh karenanya maka menampakkan dan menunjukkan kecintaan kepada Rasul itu menjadi sangat penting, dan bahkan dalam kajian akidah bahwa mencintai Nabi SAW hukumnya adalah wajib. Mencintai Rasulullah hukumnya adalah wajib, karena kata Allah dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah orang yang paling pantas untuk kalian dulukan, untuk kalian cintai, bahkan bila dibandingkan dengan diri kalian sendiri. Nabi awla, Nabi itu lebih duluan, Nabi itu lebih terdepan, orang yang paling layak untuk kalian perlakukan kebaikan terhadapnya min anfusihim, bila dibandingkan dengan diri kalian sendiri. Pembelaan kepada Nabi menjadi satu hal yang wajib. Nah, oleh karenanya tampakkan pembelaan kepada Rasulullah sesuai dengan yang mampu kita lakukan hari ini. Tunjukkan pembelaan itu. Ada orang yang membela Nabi lewat kata-katanya. Ada orang yang membela Rasulullah lewat kebijakan-kebijakannya. Ada orang yang membela Rasulullah SAW dengan menampakkan sikap ketidaksukaan terhadap penghina Rasulnya. Jemaah muliakan Allah, nikmat Allah yang besar itu bukan jabatan kita. Nikmat Allah yang besar itu bukan kekuasaan kita. Nikmat Allah yang besar itu bukan harta yang banyak, tapi nikmat Allah yang besar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kalau tak ada Nabi ini, tak ada kita semua. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini hadis qudsi. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, takkan kujadikan ini alam. Oleh karena itu maka tak ada harta kita kalau tak ada Nabi. Tak ada jabatan kita kalau tak ada Rasulullah. Tak ada kita kalau tak ada Nabi. Maka nikmat Allah yang besar ini, kata Allah dalam Al-Quran, thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang besar itu. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Dulu kalian dikasih hidup, sebentar hidup kalian di atas dunia itu. Pernah waktu kalian hidup itu Nabi kalian difitnah, Nabi kalian dicaci, Nabi kalian dihina. Apa yang sudah kalian perbuat? Seorang penulis ketika dia dapati nabinya dihina, dicela, maka kemudian dia ambil penanya, lalu kemudian dia tulis kertasnya, dia catat kemuliaan-kemuliaan Rasul, dia tulis penghargaan-penghargaan Allah kepada nabinya, lalu kemudian dia tulis pula akhlak-akhlak terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tulisan-tulisannya menjadi buku. Lalu kemudian bukunya disebarkan, dibaca oleh orang, lalu kemudian tercerahkan orang lain karena tulisannya. Berarti orang ini adalah orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunjukkan lewat ucapannya, kata-katanya, dia sampaikan melalui kajiannya, dia sampaikan melalui ta'lim-ta'limnya, dia sampaikan melalui majelis-majelisnya. Ini bisa jadi adalah cara pembelaan kita, walaupun mungkin saja pembelaan yang kita lakukan itu belum terasa maksimal, tapi setidaknya ada upaya kita. Kelak ketika Allah Ta'ala bertanya, maka kita bisa jawab, ya Allah, ya Tuhan, pembelaanku seperti ini dan begini. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau tulis kitab Irsyadul Ibad. Nabi SAW menyebutkan ada 3 kelompok nanti yang mendapatkan naungan Allah. Panas terik matahari luar biasa, tak ada orang yang sanggup, tak ada orang yang tahan untuk tegak berdiri pada tempat itu.
3 kelompok yang nanti akan dapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa itu? Yang pertama, man farraja an kurubil mu'min, yaitu orang yang melepaskan kesulitan penderitaan orang mukmin. Yang kedua, man ahya sunnati, itulah dia orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Sunnah Nabi itu banyak, walaupun ada sebagian kelompok yang membatasi sunnah Nabi itu hanya lewat penampilan saja. Ada orang yang membatasi sunnah Nabi lewat pakaian saja. Ada orang yang membatasi sunnah Nabi lewat penampilan fisik saja. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Seluruh kehidupan Nabi adalah sunnah-sunnah Nabi. Seluruh perilaku Rasulullah adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Dan seluruh perkataan Rasul pun adalah sunnah-sunnah Rasul. Tidak ada orang yang mampu untuk menerapkan sunnah Nabi secara utuh. Walau bagaimanapun hebatnya, orang setingkat Abdullah bin Umar yang disebut-sebut sebagai duplikat Nabi pun, beliau tidaklah bisa untuk mempraktikkan semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu maka kita ambil sisi-sisi yang sanggup untuk kita tegakkan sunnah di sana. Baca kembali kitab Riyadhus Shalihin. Adalah satu kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang adab. Bagaimana etika Rasul ketika minum? Bagaimana etika Rasul ketika makan? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada majlis? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawar-menawar jual beli? Bagaimana Nabi dalam ibadahnya? Bagaimana Rasulullah dalam sosialnya? Bagaimana Rasulullah dalam muamalahnya? Dalam hal kecil, sudahkah kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasul? Tatkala di depan kita ada air minum, maka kemudian air tadi pun hendak kita teguk, kita pegang dengan tangan kita, lalu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meminumnya pun tidak sekali teguk, dia minum beberapa kali teguk. Dia lakukan itu dengan niat ittiba'un Nabi. Dia lakukan itu dengan tujuan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah apa yang dia lakukan itu adalah sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasul. Mudah saja, tak berat-berat. Ambil dari perbuatan sehari-hari kita. Banyak orang hari ini yang sepele dengan minum pakai tangan kanan, sehingga kemudian dia tak perhatikan apakah tangan kiri, dia tidak pedulikan itu. Padahal Nabi menganjurkan kul biyaminik, pada saat engkau makan gunakan tangan kananmu, karena yang kau makan itu adalah rizqun minallah. Yang kau makan itu rezeki dari Allah. Yang kau makan itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Maka gunakan tangan kananmu, karena kanan itu adalah simbol kebaikan. Yang lebih penting lagi, Nabi mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Meskipun tidak kita jumpai hikmah, umpamanya tidak ada hikmah, orang meneliti tidak ada perbedaan makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Andaikan itu tidak ditemukan, maka pada saat kita melakukan makan dengan tangan kanan karena mengikut Nabi, itulah hikmah, ada kebaikan pahala di sana. Kenapa? Karena ittiba'un nabinya, karena mengikut nabinya. Jemaah yang muliakan Allah, hari ini kalau kita makan, luar biasa orang begitu mudahnya meninggalkan sisa-sisa makanan yang begitu banyak. Dia tidak peduli dengan seberapa butir nasi yang masih tersisa dalam piringnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ketika engkau makan, bahwa jangan ada yang tersisa dari makananmu, karena kita tidak tahu pada butiran yang keberapa ada keberkahan yang masuk ke dalam perut kita. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan keberkahan. Ada kebaikan pada tumpukan makan kita itu. Bisa jadi pada butiran yang tersisa di piring itu, itulah yang akan membawa kebaikan.
yang jika masuk ke dalam perut kita maka dia akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Itu makna kebaikan itu. Tapi hari ini kita acuh, hari ini kita menganggap ini biasa-biasa saja. Begitu minum, pada saat minum betapa banyak orang yang mensisakan minumnya. Dia anggap perbuatan ini perbuatan yang biasa saja. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita mensisakan air minum tadi, bisa jadi tegukan yang terakhir itu adalah tegukan yang membawa kebaikan pada diri kita. Bisa jadi ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, dia kemudian akan memberikan kekuatan sama kita, akan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk ibadah. Maka Nabi mensunnahkan supaya ketika mengkonsumsi nikmat dari Allah, maka makanlah dan minumlah dengan tidak berlebih-lebihan. Makanlah dengan cara yang baik. Ada orang yang pada waktu itu makan di depan Nabi, Rasulullah duduk, dia makan di depan Rasul. Pada saat awal makannya dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tunggu, Rasulullah tengok saja dia waktu awal dia makan. Tapi pada saat suapan terakhir dari makanannya, barulah dia di situ ingat kalau dia makan belum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada suapan terakhir dia baca Bismillah, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Karena ini sunnah Nabi. Ketika kita lupa pada awal membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Rasul menganjurkan bacalah di saat kita ingat Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau ada pula yang menambah fi, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka begitu dibacanya Bismillahi awwalahu wa akhirah, Nabi SAW tersenyum. Lantas orang bertanya kepada Nabi, apa yang membuat Rasulullah tersenyum? Maka kata Nabi SAW, pada saat dari awal dia makan sampai terakhir, makanannya adalah makanan syaitan, bukan makanan dia. Syaitan yang makan, kata Rasul. Tapi tatkala dia membacakan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka setan tadi pun memuntahkan apa yang dimakannya. Nabi tersenyum. Setan memuntahkan apa yang dimakannya, karena memang setan tidak sanggup untuk berada pada tempat yang zikrullah hadir di sana, yang zikrullah ada di tempat itu. Tatkala kebaikan hadir, keburukan pasti menyingkir. Tapi begitu keburukan dilakukan, maka kebaikan pasti akan meninggalkan kita. Itu rumusnya itu, Pak. Kebaikan dan keburukan itu tak pernah nyambung dia. Dia tak pernah nyatu. Macamkan air sama minyak, takkan pernah bisa nyatu selama-lamanya. Walau dicampur adukkan bagaimanapun, tetap air adalah air dan minyak adalah minyak. Maka pada saat melakukan kebaikan, malaikat berbondong-bondong turun, malaikat berbondong-bondong hadir. Maka di sana akan menyingkir iblis, menyingkir setan. Tatkala seorang sahabat lalu kemudian dia mau salat, apa yang dia baca dalam salatnya? Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Nabi SAW menyebutkan ketika selesai salat, siapa tadi yang sudah membacakan kalimat ini dan ini, kata Nabi. Maka si laki-laki itu tunjuk tangan. Kata Rasul SAW, adalah kalimat yang kusukai, dan kemudian Allah membukakan pintu langit karena kalimat itu. Ibnu Umar yang ada waktu itu kemudian mengatakan, sejak saat itu maka tidak kutinggalkan doa ini dalam salatku. Doa apa itu? Doa iftitah. Maka Ibnu Umar ketika dia salat, sepanjang dia melakukan ibadah salat atau setelah dia mendengarkan kata-kata Nabi tadi, setiap kali dia salat
maka dia tidak meninggalkan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa kata Nabi terbuka pintu langit? Karenanya, karena yang dibacakannya adalah kalimat-kalimat thayyibah, karena yang dibacakannya adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu akan naik ke atas, akan sampai kepada Allah. Kalimat yang baik itu dibukakan oleh Allah Ta'ala ruang yang lebar supaya kalimat itu sampai kepada Allah Ta'ala. Beda halnya dengan hal-hal keburukan. Yang hadir adalah setan. Maka setan sangat senang kali ketika ada orang yang lalai dari zikir-zikirnya. Maka dalam kitab Ibnu Abi Jamrah, ini mukhtasar, kitab mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, maka di sana ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang pertemuan dua setan yang gemuk dan yang kurus. Setan yang gemuknya bercerita dengan setan yang kurusnya. Apa yang menyebabkannya gemuk? Karena dia bilang, aku adalah setan yang sejahtera, makmur, karena dia berada pada orang yang tepat menurut dia. Apa orang yang tepat menurut dia? Adalah orang yang selalu lalai dari zikir-zikirnya. Sedang yang kurus tadi menyebutkan bahwa aku berada pada orang yang tak tepat. Siapa itu? Itulah dia orang yang dalam segala aktivitasnya dia selalu membacakan zikir-zikirnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi mengatakan sammillah. Kalau engkau makan, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan menggunakan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, makan pula lah apa yang ada di dekatmu. Ini etika makan berjamaah, jamaah yang dimuliakan Allah. Etika makan bersama-sama. Bahwa orang ketika makan bersama, kalau dulu makannya berhidang, maka antara etika yang disebutkan oleh Nabi, makanan yang jauh darimu, jangan kau merangkak untuk mengambilnya, karena tidak ada etika di sana. Bagaimana etikanya? Wa kul mimma yalika, makan saja apa yang ada di dekatmu. Atau kalaupun berkeinginan untuk menikmati yang jauh, bisa minta tolong sama orang supaya mengambilkannya. Tapi jangan merangkak, jangan mengulurkan badan, mengulurkan tangan, karena dia akan merusak jamaah, karena dia akan mengganggu hidangan atau mengganggu orang yang duduk beramai-ramai pada tempat itu. Nah, inilah dia ahya sunnati. Menumbuhkan jenggot, membiarkan jenggot, itu sunnah Nabi. Tapi ini bukan satu-satunya. Artinya jamaah muliakan Allah, jangan kita terlalu dalam memperbincangkan bagaimana menumbuhkan jenggot, menganggap orang yang tak berjenggot kemudian keluar dari Islam umpamanya, karena menganggap inilah satu-satunya sunnah mutlak yang harus dilaksanakan. Tetap sunnah, tapi jangan menganggap orang yang belum mampu untuk melakukannya keluar dari agama ini, karena sunnah, sisi sunnah itu banyak sekali. Nabi SAW ketika dia jumpa anak-anak, maka Nabi yang lebih dulu mengucapkan salam, Assalamualaikum, kata Rasul. Sunnah Rasul SAW. Maka yang kedua kata Nabi, yang dapat naungan Allah di yaumil qiyamah itu adalah orang yang ahya sunnati. Baru yang ketiga, aktsarus salata alayya, yaitu orang yang memperbanyak bersolawat kepadaku. Kalau kita lihat bagaimana ulama menulis satu kitab yang berkaitan dengan solawat, maka cukup luar biasa manfaat dan faedah solawat itu. Kita bisa buka kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah, disusun oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Di sana ada 39 faedah orang bersolawat. Namun dalam kajian ini tak bisa kita sebutkan 39-nya karena terlalu panjang. Pertama, kata Sayyid Alawi Al-Maliki, orang yang bersolawat adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah. Apa sebab? Karena Allah pun bersolawat, walaupun tak sama solawat kita dengan solawat Allah. Ketika Allah bersolawat, ketika kita bersolawat, maka beda solawat kita dengan solawatnya Allah. Solawat kita adalah doa dan soal, berharap dan meminta. Sedangkan solawatnya Allah adalah ikram wa tashrif, pengertiannya memuliakan dan kemudian meninggikan derajat Rasul. Itu makna salawat Allah kepada Nabi. Malaikat begitu pula. Salawatnya malaikat kepada Nabi adalah
al-ikram wa ta'zim wa tashrib, memuliakan, mengagungkan. Nah, jemaah memuliakan Allah. Yang kedua, orang yang bersolawat maka dia berarti sama dengan malaikat dalam hal perbuatan solawat, karena malaikat juga bersolawat. Yang ketiga, imtisalu amrillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dia imtisalu amrillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Karena salawat ini perintahnya jelas dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang berikutnya kata Sayyid Alawi Al-Maliki, wa tuqda jami'ul hawaij, semua keperluan-keperluannya, kebutuhan-kebutuhan dia lewat salawat itu maka akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikayat yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad yang berkaitan dengan kemuliaan orang bersolawat. Pada saat itu ada seorang musrif ini orang jahat pada masa Bani Israel, pada masa Nabi Musa. Begitu dia wafat, meninggal dunia, dicampakkan orang jasadnya, tak diperlakukan orang dengan baik. Tapi kemudian Allah panggil Nabi Musa, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, ighsilhu wa salli alaihi, wahai Musa, mandikan dia, lalu kemudian salatkan dia. Nabi Musanya heran. Nabi Musanya pun bertanya ke Allah, bima zalika ya Allah, apa sebab kenapa engkau muliakan ini? Karena ini orangnya jahat, orangnya ini musrif, berlebihan dalam kejahatannya. Maka apa kata Allah, wahai Musa, zata yaum innahu fatahat Taurah, wahai Musa, suatu saat orang ini membuka kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu dia temukan nama Muhammad, dia baca nama Muhammad. Maka tatkala dia baca nama Muhammad, di situ ada sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah salawat. Maka berkat salawat dia yang sekali itulah Allah ampunkan dosa-dosa dia. Maka di antara faidah orang bersalawat itu adalah ghufranudz dzunub, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Nah, untuk itu maka momen bulan Rabiul Awal ini mari kita tingkatkan, kita nampakkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama lewat mengikuti sunnahnya, lalu kemudian yang kedua lewat memperbanyak salawat. Berapa banyak salawat? Kata ulama, tidaklah pantas seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Nabi kurang salawatnya dari 500 kali. Sebagian ulama juga menyebutkan, tidaklah pantas bagi orang mukmin yang mengaku cinta pada Nabi kurang salawatnya dari 300 kali. Intinya apa? Intinya iktarus salawat, perbanyaklah salawat-salawat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terbaik disebabkan karena salawat-salawat kita. Bertemu kita dengan Nabi di yaumil qiyamah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka antar rahim, Allahumma istajib du'aana fa innaka anta mujibus sa'ilin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya mujibus sa'ilin, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, cucur limpahkan kepada kami rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jika belum maksimal pembelaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Tuhan, janganlah jadikan kelemahan kami membela Nabi-Mu menjadi sebab terhalangnya kami bertemu dengan Rasul-Mu di yaumil qiyamah nanti ya Allah. Izinkan kami mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu, izinkan kami bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah, izinkan kami dapat bertatap dan berbicara dengan Rasul yang mulia itu ya Rahman ya Rahim.
Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Lindungi kami dari segala keburukan, lindungi kami dari segala macam kemaksiatan. Taqabbal du'aana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.